I'll bring my best grades. Good morning, student. How are you today? Yeah, I hope you are always fine. Now, before we start our lesson today, we will sing a song. The title is Moabite. Let's sing with me. Let's pray together. Lord Jesus, we want to study. Please bless us in order to make us understand the material that is given by our teacher. Thank you God, we have prayed. Haleluya, amen. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tolong untuk menyimak video yang akan disampaikan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya sudah Miss sampaikan. Oke? Selamat menyimak video berikut ini. Good morning grade 7. How are you today? Now, we want to learn about Christian religion education. You can prepare your book. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang ke-6, yaitu tentang memaknai hidup sebagai remaja Kristen. Bagaimana sih remaja Kristen memaknai hidup? Nah, mari kita masuk ke pembelajaran ini. Di sini Miss mengambil kompetensi dasar, yaitu menghayati nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti hidup sebagai remaja Kristen dalam kaitannya dengan nilai-nilai Kristiani. Peserta didik mampu menjelaskan pentingnya firman Tuhan bagi diri remaja Kristen. Pentingnya mengalami firman Tuhan bagi remaja Kristen. Nah, memaknai hidup sebagai remaja Kristen tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa adanya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penuntun kehidupan orang percaya. Membaca firman Tuhan memang sangat penting, tetapi jauh lebih penting adalah mengalami firman Tuhan yang kita baca. Contohnya, ketika kita membaca firman Tuhan, kita benar-benar mengalami apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Semua yang Tuhan Yesus ajarkan merupakan nilai-nilai kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan manusia setiap hari. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada manusia, termasuk para remaja, dan bukan memaksakannya, meski ia memiliki hak untuk membuat kita mematuhi semua itu. Tuhan ingin agar kita sadar, rendah hati, dan memiliki sukacita, mau mempelajari dan mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga Tuhan dan kehendaknya benar-benar diterima dalam kehidupan kita, bukan dipaksakan ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan ibarat makanan rohani bagi kita. Ia akan memberikan kekuatan sehingga kita mampu menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Nah, jika remaja Kristen
atau setiap remaja pasti memiliki tantangan masing-masing, baik dalam lingkungan pertemanan, baik di dalam lingkungan pendidikan. Pasti setiap remaja memiliki tantangannya masing-masing. Oleh sebab itu, firman Tuhan bisa dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan para remaja atau pada setiap orang, bukan hanya para remaja. Ketika kita membaca firman Tuhan, hayatilah dan carilah maknanya. Nah, dalam masa ini remaja bisa mempertanyakan semua hal, bahkan tidak banyak meragukan apa yang telah diajarkan selama ini, termasuk apa yang telah mereka baca. Nah, yang sangat logis digunakan untuk menguji kebenaran dari firman Tuhan, sehingga kita tidak menemukan jawaban yang logis untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa saja menyimpulkan bahwa firman Tuhan hanya kumpulan mitos-mitos yang diceritakan turun-temurun. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita, orang-orang percaya, untuk mengalami firman Tuhan. Membaca firman Tuhan memang sangat penting. Namun jauh lebih penting adalah mengalami firman Tuhan. Jadi semua itu didasari pada pengalamannya tentang bagaimana firman Tuhan mampu menunjukkan jalan baginya sehingga ia terbebas dari kuasa kegelapan yang membelenggu kehidupannya. Contoh, tidak sedikit para remaja banyak yang jatuh ke dalam dosa. Contoh yang nyata yaitu mereka memakai narkoba, atau mereka sudah merokok di usia muda. Ya, awalnya mereka hanya ditawari, kamu cemen, masa iya sudah besar kamu gak mau cobain dong. Nah, biasanya kita tergiur oleh rayuan dari teman-teman. Jadi ada keinginan dari dalam diri untuk bagaimana sih rasa yang kita dapatkan ketika kita sedang merokok gitu ya. Terus apa sih yang kita rasakan ketika kita memakai narkoba? Hanya saja itu adalah hal yang salah, yang tidak perlu kita tiru atau yang tidak perlu kita ikuti. Oleh sebab itu di sini firman Tuhan mengajarkan kita agar kita mampu menolak apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Menjadi Kristen adalah mempunyai relasi yang hidup dengan Tuhan dan memancarkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ke-9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mencari maknanya. Jadi kita minta kepada Tuhan untuk berbicara juga di dalam hidup kita. Tuhan bisa berbicara lewat apa saja. Contohnya lewat alam atau kejadian spektakuler yang kamu alami. Lewat kedukaan, kamu akan dihibur oleh firman Tuhan. Ketika kamu memiliki masalah, kamu mencari atau membaca firman Tuhan. Di sini kita akan diberi rasa damai. Ketika kita bersukacita, kita ingat kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang kecil dalam hubunganmu dengan sesama, baik sebagai anak, sebagai teman, sebagai murid. Minta kepada Tuhan untuk memberikanmu kepekaan sehingga kamu dapat merasakan pengalaman tentang kuasa firman Tuhan dalam kehidupanmu, yaitu agar dapat menolongmu membiasakan membaca firman Tuhan dan memahaminya, agar kita tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk dapat memahami dan melakukan nilai-nilai itu, kita memerlukan hubungan yang akrab dengan Kristus. Bagaimana caranya? Kita melakukannya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena Kristus adalah sumber nilai-nilai Kristiani. Jadi hubungan yang akrab dengan Tuhan dapat dilakukan melalui waktu teduh setiap hari bersama Tuhan secara pribadi, melalui pembacaan firman Tuhan, buku-buku rohani,
bersekutu bersama teman dan berbagi pengalaman iman tentang Tuhan dengan teman-teman sekitar. Atau kalau misalnya kalian punya kakak rohani, kalian bisa bertukar pikiran. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 di sini menceritakan tentang perjalanan hidup Raja Daud. Ia adalah seorang gembala, hanya menggembalai beberapa domba. Namun ia dipilih Tuhan sejak usia muda. Ia diurapi dan dimampukan oleh Tuhan untuk menaklukkan tantangan yang berat, termasuk di sini berperang melawan Goliat. Jika kita melihat kembali cerita tentang Daud dan Goliat, kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Daud. Oleh sebab itu, karena apa? Karena Daud mau memiliki hubungan kepada Tuhan, yaitu mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang melalui doa, pujian, bahkan melalui firman Tuhan yang dibaca. Daud menunjukkan bahwa menjaga relasi dengan Tuhan dan memaknai hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah tidak mengenal usia, asal ia mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mampu menjadikan hidupnya bermakna baik dalam keluarga, lingkungan, dan dimanapun juga dia berada. Bahkan begitu juga dengan kita. Hidup dalam Kristus berarti mengembangkan relasi dengan Tuhan dan mengalami firman dalam hidupnya dan mampu memancarkan terang kasih Kristus melalui nilai-nilai yang ditunjukkan dalam kehidupan setiap hari, baik dari perkataan, perbuatan, tingkah laku, bahkan pikiran kita. Sini penutup yaitu menjalani hidup sebagai remaja Kristen harus didasari dengan sikap percaya, terus mengembangkan hubungan dengan Tuhan, dan menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya. Untuk terakhir, misalkan kasih tugas, mohon dikerjakan, yaitu hanya 3 soal. Jelaskan apa saja nilai-nilai Kristiani, bagaimana Daud membangun relasi dengan Tuhan, dan jelaskan arti hidup sebagai remaja Kristen dalam kaitannya dengan nilai-nilai Kristiani. Silakan dikerjakan. Untuk PPT tidak perlu dicatat. Sekian dari Miss Yuni. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan.